Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang salah satu pertanyaan kepo member di forum ya, tentang pentingnya RGB ya, RGB untuk kita gitu. Penting nggak sih? Nah, ya seperti udah tahu ya kalau RGB itu selera ya. Kadang orang ya tergantung minat, umur. Kalau udah berumur ya kadang merasa nggak pantas diri lah punya PC atau punya gadget yang ada RGB RGB-an gitu. Entah itu laptop atau ya pokoknya di sini lebih condong ke PC ya. Terutama sih emang banyak pakai lampu-lampu RGB itu ya PC, ada fan-nya, ada ya lampu-lampu strip, ada apalah, ada PSU-nya, ada RGB-nya segala macam, RAM-nya ada RGB-nya. Itu banyak RGB RGB ya. Jadi ya di sini Sirtiman pengen kasih penjelasan ya dari sisi kenapa orang pada pakai RGB gitu. Terutama dari Sirtiman sendiri sih. Nah, di sini sejarahnya dulu Sirtiman itu ya kerja ya komputer ya zaman dulu kayak masih SMA atau kuliah, komputernya kan ya retro, belum ada RGB RGB-an ya, paling lampu. Kalau komputernya on, lampunya nyala itu, entah itu lampunya biru atau hijau gitu ya. Ya kan sejalan dengan waktu ya Sirtiman ya mengalami mulai ya, ada PC yang pasang lampu-lampu strip, atau yang sampingnya mulai tempered glass, sampingnya dalamnya mulai kelihatan gitu. Nah, di sini Sertiman ya mungkin dari tahun 2011 itu ya masih pakai laptop gitu, laptop yang Asus yang ya Office lah seperti itu. Nggak ada RGB RGB-an gitu. Ya dulu juga Sertiman nggak ada pikiran nggak pakai RGB RGB-an lah, yang penting cari cuan aja, nggak usah. Takutnya apa kalau laptop kan boros baterainya atau apalah gitu. Hemat listrik, intinya hemat, ngirit budget juga. Nah, ya setelah 7 tahun mungkin 2018 2019 laptopnya udah pensiun ya, rusak, dijual gitu. Jual rusak lah. Mungkin di servis bisa, cuma dijual rusak. Di sini Sirtiman ya mau nggak mau ya cari gantinya ya. Kayak ipar dulu di rumah rumah dulu mertua ya, masih ada PC nganggur gitu ya, akhirnya Sirtiman pakai lah gitu, bilangnya sih pakai, nggak minta, nggak beli juga gitu. Ya udah, orang dia juga nganggur nggak pakai gitu. Dia dulu ada ipar itu ya udah pindah rumah kawin, jadi PC-nya ya ditinggal aja, udah dia di rumah baru beli PC baru gitu, upgrade lah. Nah, di situ PC-nya masih retro juga, masih TV-nya tabung, yang CPU-nya itu casingnya warna putih. Ya, mungkin dalemannya entah itu Pentium 4 atau Core 2 Duo, itu aja sih, cuman udah nggak ngurusin lah gitu, nggak mau ngecek-ngecek apa sih speknya gitu. Yang penting nyalain, buka lapak, cari duit, cari cuan gitu, dapat dolar atau dapat penjualan seperti itu. Nah, sejalan dengan waktu PC karena itu udah PC jadul ya, PC-nya tuh ya rusak gitu loh. Banyak buka file-file gede, file video YouTube, file grafik, file ya pokoknya udah nggak kuat deh gitu. Mungkin VGA-nya juga udah disiksa segala macem. Akhirnya PC-nya rusak, mulai pakai PC yang masih tutup samping ya, cuma ada lubang-lubangnya gitu, kayak lubang-lubang angin gitu. Nah, di sini pasir timan itu ya itu udah mulai rusak lagi gitu, sejalan dengan waktu mulai rusak lagi, dan itu mau nggak mau servis ya. Dan lihat-lihat di etalase yang tukang servis, dilihat itu kok kayak ada apa lah, fan, cuma ada lampu warnanya gitu. Nah, di situ statement ini kalau dipasang fan dalamnya mungkin adem gitu, adem gitu. Selama ini kan fannya kan warna hitam ya, pengen nyoba gitu, pengen cobalah gitu. Ini belum tahu sih teman, kalau dunia PC itu emang
ya udah berubah lah, banyak setup ya dari tahun berapa gitu, udah ada lampu LED yang dipajang di atas tukang servis PC, berarti kan udah dunia tuh udah pakai RGB gitu, udah musim gitu ya, udah trending. Nah di sini Sir Timan pakai nyobain satu deh gitu, satu aja, dan pas di rumah dinyalain ngeliat RGB itu kayaknya keren gitu. Dulu emang karena suka klub sepak bola Manchester United gitu, jadi ya milih lampunya merah gitu, nggak mau yang lain gitu, ada biru ada hijau merah gitu. Begitu PC-nya di sini sebenarnya mejanya masih yang ini ya, masih yang dipakai sekarang, dan samping bawah ini ada tempat buat naruh CPU. Nah karena ditaruh di bawah kanan ini, kalau sekarang kan CPU-nya ditaruh di atas karena PC-nya ya udah ada RGB warna merah yang fan-nya kurang lebih ada tujuan deh gitu. Nah di sini kembali ke yang PC yang tadi baru dipasang fan LED nih, fan LED itu taruh di samping, dan setiap sirkuitnya nyalain lampu merahnya nyala, sirkuitnya nyalain lampu merahnya nyala. Di situ mulai ada rasa apa ya, mulai ada rasa keterikatan gitu, mungkin jadi kayak ya ini warna-warna ini menemani ya inilah saat Sirtiman mulai aktivitas. Jadi ada rasa entah itu keterikatan, keterdekatan. Jadi kayak warna ini benar-benar menambah apa ya, semangat cari cuan, menambah semangat kerja itu dengan warna itu. Jadi saat pas ya lagi mau upgrade ke tukang PC, tambah lagi lampunya satu lagi, apa, fan-nya gitu, tambah gitu. Sebelumnya sih pakai fan yang warna hitam-hitam, cuma gara-gara satu merah satu hitam akhirnya dua merah gitu. Ya seperti biasa karena PC-nya itu jadul, jadi fan-nya itu ya mungkin PSU-nya masih masih nggak kuat ngangkat daya yang banyak-banyak gitu. Nah di situ upgrade lagi, mau nggak mau jebol PC-nya lah gitu. Nah saat upgrade ya Sirtman jadi ada rasa pengen handphone yang PC yang tempered glass, yang depannya ada ininya deh, fan LED, kalau bisa dalamnya sekalian itu biar adem gitu. Pokoknya pengennya sih suhunya adem, biar kerja atau main game itu ya enak gitu, nggak ada ngelek-ngelek gitu. Sekalian juga katanya airflow-nya bagus, ya udah lihat-lihat channel lain. Jadi seperti itulah jadinya ya Sirtiman sampai sekarang, biar ya udah nggak muda lagi ya tetap pakai fan LED gitu, dan ini warnanya selalu merah gitu. Dulu pernah coba warna lain ya nggak betah itu, emang sukanya warna merah gitu. Nah di sini ada cerita lagi nih, kenapa sih gitu, apa setelah pakai fan RGB ini yang bisa membedakan gitu. Di sini Sirtiman baru paham gitu kalau ya fan itu mengeluarkan apa ya, warna itu salah satu unsur seni gitu. Unsur seni itu ya dapat membuat manusia itu terpuaskan, terbahagiakan, kayak terpenuhi segala ya kekosongannya ya dengan ya itulah. Jadi warna itu merupakan salah satu unsur seni. Nah kalau bicara masalah seni, seni adalah kepuasan pribadi gitu. Jadi saat Sirtiman lihat warna lampu, lihat warna merah, jadi kebayang kayak kayak seperti apa ya, warnanya bulat kayak gerhana cincin, gerhana matahari yang mengeluarkan apa, jilatan api panas warna merah atau supernova istilahnya. Jadi ya kayak warnanya itu, cipratan warnanya itu berpendar ke mata dan bisa menyebabkan ya semangat gitu, semangat jadi semangat gitu, kerja jadi bukanya jadi gini, pas nyala komputer jadi wah jadi bangga gitu, jadi percaya diri gitu. Ya itulah efek dari warna ya, efek dari warna. Nah untuk masalah merah ada lagi kan,
Sirtiman suka klub sepak bola Manchester United gitu. Jadi warnanya merah, Red Devil. Jadi kalau ya orang suka bolanya merah, kalau di waktu itu pernah pasang pakai warna pelangi kurang cocok gitu. Kurang cocok, nggak nyaman kerja. Akhirnya diganti lagi. PC-nya ya beberapa kali jual beli PC, gantinya warna merah lagi gitu. Dulu pernah pakai ya Porto Duo A6, pakai A10, pakai yang terakhir itu i3 Gen 3, i3 3770. Katanya sekarang pakainya Ryzen 3 4100 ya, Renoa. Ini sekarang emang pakai ini, baru pakai gitu. Dan dan kembali ke masalah kayak PC ya, ceritanya itu ya yang namanya masang RGB itu ya kita ngeluarin dana lebih, ngeluarin budget lebih, keluar duit tambahan, biaya listrik tambahan, beli part tambahan. Ya, kalau mikir aja kalau satu fan mungkin harganya 30 sampai 50 ribu satu PC. Biasanya tuh PC standarnya kayak 3 atau 2 di depan dan satu di belakang gitu. Kalau punya budget lebih, 2 di bawah atau 2 di atas seperti itu. Ada budget lebih lagi, CPU prosesornya pakai RGB kiri kanan kalau perlu gitu. Nah, di sini setiap kayak fan yang nambah itu keluar duit gitu. Bayangkan kalau satu PC bisa 8 fan atau 9, malah dulu sempat 10 gitu. Ya itu keluar duit mungkin 500 ribu sendiri kalau belanja PC-nya ya, belum ngitungin listriknya gitu. Pasti ada penambahan biaya listrik lah gitu. Dan belum lagi PSU-nya juga harus support gitu. Harus support sama daya yang dibutuhkan gitu. Nah, di sini ya kalau untuk Sirtiman keluar duit lebih. Ya, ada orang yang apa sih hitung untung rugi. Nah, di sini bedanya antara selera sama pengen hidup irit, ya itu ada. Banyak orang kan ya macam-macam. Orang yang nggak mau keluar sedikit pun, yang penting dapat duit sebanyak-banyaknya itu ada. Gitu. Jadi punya PC yang nggak butuh RGB, yang penting performa. Nah, di sini masalah performa, Sirtiman sih ya punya alasan khusus ya. Orang nggak pakai RGB atau pakai RGB itu kalau untuk performa. Kalau Sirtiman alasannya kalau nggak pakai RGB ya mungkin dia pakai fan yang warna hitam, atau malah nggak pakai fan tuh biar aja itu, yang penting ya pakai CPU yang murah, CPU cooler yang murah dan fan belakang yang berisik gitu, cara begitu. Depannya kosong lah, ditutup, sampingnya juga ditutup, nggak pakai fan buat yang di samping dan lain-lain. Nah, di sini Sirtiman ya punya alasan kalau masalah performa ya dalam dunia perpisian gitu, dunia perpisian ya, dalam yang namanya barang elektronik itu kalau kita suhunya terlalu panas itu ya performanya ya mengganggu gitu, mengurangi performa justru seperti itu gitu. Nah, kalau fannya banyak ya istilahnya pertama dari airflow-nya bagus, terus debunya juga bisa dikeluarkan dengan baik dari bawah, ditarik ke atas, dikeluarkan lewat belakang, dari depan dikirim angin adem seperti itu. Nah, ini masalah performa ya harus paham gitu loh. Jadi jangan nggak pakai fan RGB itu ya belum tentu juga gitu. Dan sekarang ya kembali ke masalah airflow, kesehatan PC, justru dengan pakai fan RGB ini ya PC barang elektroniknya kayak PC lebih awet gitu. Lebih awet karena suhunya selalu dijaga nggak lebih dari 40 derajat Celcius gitu. Kadang orang main game sampai suhunya sampai 100, 60, 70, 90 lah ya, nggak 100 ya, 100 mendidih kayak air gitu. Nah, di sini masa performa yang udah jelas kayak FPS-nya yang lebih bagus. Jadi
Ya, yang ngomongin performa itu sebenarnya cuma mau ngirit ngirit duit gitu. Dan di sini sentimen ya jadi ada satu apa ya tambahan gitu, satu 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 penjelasan kalau pakai RGB memang mengeluarkan duit gitu kan. Tapi dalam artian di sini jadi cambuk gitu. Jadi cambuk, bukan hidup boros juga, tapi jadi cambuk untuk hidup lebih produktif gitu. Di sini kita tahu bayar listriknya lebih, beli partnya lebih, dan di sini ya cari nafkahnya, ya cari cuan ya harus benar-benar gitu, harus bisa membayar semua itu dan bisa dapat untung dari bisnisnya gitu. Jadi cari cuannya gitu. Nah, di sini fungsi RGB ini sebagai ya kayak kayak cambuk pelecut diri gitu, biar kita tuh ya lebih produktif lah. Jangan ya, ini Sitiman bilangnya ya membuat kita tuh keluar dari zona nyaman ya. Jangan cuma ya di situ-situ aja, di area-area yang ngirit duit. Ya pokoknya bilangnya performa, tapi kenyataannya justru yang isinya nge-lag karena airflow-nya jelek segala macam. Nah, di situ Sitiman ambil kesimpulan, oke, pakai RGB, tapi kita harus cari duitnya lebih gitu. Cari duitnya tuh yang getol, barbar gitu. Nah, jadi ya seperti itulah. Jadi PC yang pakai RGB itu ya nggak sekedar cuma ngeluarin duit sia-sia, tapi juga selain ada seninya, estetikanya ya, untuk kitanya sendiri ya sebagai penikmat seni, penerima faedahnya. Di situ nggak bisa dijelaskan dengan ya dari sisi ekonomi atau dari sisi ya apalah selera. Yang jelas dari kayak cerita Sirtiman, dari satu warna yang membentuk apa sih keikatan batin, membentuk jadi pemicu penyemangat hidup, itu benar-benar gitu. Ceritanya ada kan, tadi udah diceritakan. Nah, lanjut masalah ya apa sih penyangkalan bilangnya nggak pakai RGB itu ya seperti itu. Nah, kenyataannya nggak pakai RGB, fannya pakainya hitam, rata-rata fan hitam kan berisik gitu. Zaman sekarang juga perusahaan fan LED itu juga males yang RGB ngeluarin fan yang hitam gitu kan, orang pengennya yang RGB gitu. Ya mungkin ada lebih sedikit kayak ciptain yang nggak ada warna seperti itu untuk orang yang sukanya black, apa yang black edition, PC yang black edition seperti itu. Nah, di sini ya emang ya ya kembali dia kayak apa ya pilihannya. Jadi kalau Sirtiman bilangnya dia nggak dapet feel ya, feel yang ada RGB-nya seperti itu, karena di situ ada warna, ada perpendaran cahaya, ada visualitas kita juga main gitu. Kita juga bisa ngeliat, kita merasakan warna, terutama ya untuk emang ya namanya manusia itu butuh warna dalam hidupnya. Nggak cuma butuh suara tuh, kita juga butuh warna gitu. Ya mungkin penjelasan seperti itu yang menjadi jawaban dari penting gak sih RGB buat 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 kita gitu. Ya, ini tergantung masalah selera, juga masalah kayak tadi diperhatikan masalah produktivitas seperti itu. Produktivitas juga masalah seni estetika gitu. Mungkin kalau masalah produktivitas seni estetika itu udah sering ya denger jawaban seperti itu, udah jamak banget umum. Cuma kan kalau dijelasin estetikanya di mana, contohnya apa kayak tadi, terus produktivitasnya gimana, contohnya gimana, nah itu kan udah dijelasin kayak tadi gitu. Mungkin yang belum paham ikut apa diulang lagi deh, si Riman ngomong apa tuh tadi, masalah warna sama masalah produktivitas. Jadi saat si Riman ngerasain warna merubah merubah jati diri atau pola pikir, pola hidup, juga masalah produktivitasnya juga berubah. Yang tadinya mentalnya sekedar performa, nah sekarang mulai mikirin ke arah ya keluar zona nyaman gitu loh. Bayar lebih tapi harus mendapatkan yang lebih banyak gitu. Ya seperti itu dari sisi bisnisnya. Mungkin untuk
kalian semua bisa ditulis ya, alasan kenapa RGB itu penting. Penting nggak sih? Tulis aja deh gitu. Kalau enggak yang tulis enggak perlunya gimana. Kalau yang penting ya biar Sirtiman tahu gitu. Pentingnya tuh di mana. Kalau Sirtiman kan yang tadi itu masalah hobi warna merah sama masalah klub sepak bola, dan ya bisa jadi penyemangat hidup bisnis ya, karena mengeluarkan dana lebih kita harus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi gitu, biar menutupi semua pengeluaran listrik dan part-partnya gitu. Nah, untuk kalian nih, pentingnya RGB apa, ya silakan ditulis di kolom komen. Kalau ada yang ya apa merasa RGB ya udah nggak cocok sama saya, tulis saja alasannya gitu. Oke, jadi sampai di sini aja masalah per RGB-an ya. Jadi kalau yang suka sama konten-kontennya, jangan lupa ya dikasih jempol dan subscribe aja langsung lah gitu. Karena si teman ya sekarang udah share ya, udah share. Dulu sih masih mikir-mikir mau nge-share, mikir apa ini itu ya. Sekarang si teman apa juga di share gitu, biar membantu saling support, saling sharing ya. Biar bisnis cari cuan ini lebih semangat lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.